Polemik panjang utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUS kembali memanas. Isu terbaru menyebut Cina menyepakati restrukturisasi utang hingga 60 tahun. Saat dimintai tanggapan, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa hanya menjawab singkat, bagus, top. Tapi di balik respons santainya itu justru tersimpan cerita lain, yaitu soal tarik ulur kepentingan, tekanan diplomasi, dan keberangkatan Danantara ke Beijing. Apa yang sebenarnya terjadi di balik utang raksasa WUS ini? Kita bahas ya. Menko Purbaya sepertinya benar-benar enggan terseret utang WUS. Buktinya ketika ditanya media apakah dia ikut proses negosiasi sampai ke Cina, Purbaya mengaku tidak diajak. Dan ketika ditanya kembali apakah dia kelak terlibat dalam tim restrukturisasi utang proyek KCC, Purbaya menegaskan bahwa sebisa mungkin Kemenkeu tidak ikut. Ia menyerahkan hal ini ke mekanisme bisnis saja. CEO BPI Danantara Rosan Ruslani merespons penolakan Purbaya soal pembayaran utang KCC ditanggung negara. Menurut Rosan, usulan menggunakan APBN demi menanggulangi utang WUS adalah sebatas opsi. Polemik pembiayaan proyek KCC kembali mencuat setelah pemerintah dan Danantara saling lempar tanggung jawab atas tumpukan utang. Menko Purbaya menolak penggunaan APBN untuk menutup kewajiban pembayaran utang proyek. Ia menegaskan sejak revisi Undang-Undang BUMN, seluruh dividen badan usaha milik negara senilai sekitar 80 triliun rupiah telah dialihkan ke Danantara. Menurut dia dengan posisi saat ini, tanggung jawab atas beban keuangan BUMN pun semestinya turut berada pada Danantara. Saya sampaikan kenapa, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir 90 triliun, 80 triliun, 90 triliun. Itu cukup untuk yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta cepat. Proyek KCC sejak awal dibiayai terutama melalui pinjaman dari Bank Pembangunan Cina atau CDB senilai 7,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 116,5 triliun rupiah. Sekitar 75% atau 5,4 miliar dolar AS berasal dari utang luar negeri. Sedangkan 1,8 miliar dolar AS adalah setoran modal dari konsorsium pemegang saham, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia 60% dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd 40%. Terkait negosiasi restrukturisasi utang WUS, Chief Operating Officer BP Danantara Doni Oskaria, Kamis 23 Oktober menyebut proses negosiasi pembayaran utang proyek KCC masih berlangsung antara pemerintah Indonesia dan Cina. Isi negosiasi berkaitan dengan jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan beberapa mata uang. Ia pun menegaskan jika masyarakat tidak perlu khawatir. Secara operasional, proyek kereta cepat Indonesia-Cina sudah membukukan keuangan yang positif dan laba sebelum bunga pajak, depresiasi, dan amortisasi juga positif. Dia berharap agar masyarakat tidak terjebak ke salah satu opsi, yaitu memakai APBN untuk pembayaran cicilan. Saat ini masih diusahakan membahas opsi terbaik. Doni tidak menyebut kapan pemerintah Indonesia dan BPI Danantara akan berangkat ke Cina. Saat ini mereka masih mengatur waktu. Sahabat Kompas, kebayang nggak kalau utang WUS direstrukturisasi hingga 60 tahun? Itu berarti beban baru bagi satu generasi Indonesia, atau ada solusi lain terkait penyelesaian utang yang lebih efektif dan efisien?